Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Supriyanto Edukasi Kreator. Pada kesempatan ini saya mendapat tugas dari dosen saya, yaitu pengantar teknologi informasi. Nah, untuk memberikan tutorial bagaimana cara membongkar PC dengan baik dan benar. Sebelum kita ke tutorialnya, alangkah baiknya teman-teman terus dukung channel saya dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terus ikuti video-video saya. Langsung saja kita ke videonya. Baiklah teman-teman, jadi ini merupakan alat-alat dan bahan-bahan inti yang ada di dalam PC. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, ini merupakan prosesor yang ada di dalam komputer. Dan ini merupakan fan berbentuk seperti kipas yang terletak di atas prosesor. Seharusnya mereka bersatu ya teman-teman. Dan ini merupakan motherboard yang ada di dalam komputer. Dan ini RAM atau memori. Ini adalah VGA card yang ada di dalam komputer. Dan ini adalah hard disk atau tempat penyimpanan. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dan ini adalah power supply yang ada di dalam komputer. Biasanya dia terletak di atas pojok. Dan ini adalah netislan, tempat sambungnya jaringan. Dan yang terakhir adalah casing daripada PC tersebut. Nah, kita masuk ke mode perancangan ya teman-teman. Nah, pertama-tama kita harus membuka casingnya terlebih dahulu. Nah, teman-teman bisa melihat sendiri bentuk daripada PC setelah saya buka. Nah, langkah awal yang paling pertama adalah memasang prosesornya. Nah, dalam pemasangan prosesor ini teman-teman perlu perhatikan baik-baik, jangan sampai teman-teman salah atau terbalik dalam memasang prosesor karena akan mengakibatkan kerusakan yang sangat fatal ya teman-teman. Karena prosesor adalah merupakan nyawa atau kepala daripada PC tersebut. Nah, jadi pastikan teman-teman telah memasangnya dengan baik dan benar. Nah, setelah itu kita masukkan pelan-pelan dan penuh hati-hati ya teman-teman, karena ini jika terjadi kesalahan sedikit saja maka akan mengakibatkan kerusakan yang amat parah ya teman-teman. Nah, setelah itu kita mulai memasang bautnya terlebih dahulu satu persatu. Untuk lebih jelasnya teman-teman mungkin bisa melihatnya dengan baik dan benar. Dalam pemasangan baut ini pula teman-teman harus lebih hati-hati karena yang ada di dalam motherboard itu bahan-bahannya sangat tajam ya teman-teman, agak tajam. Jadi teman-teman perlu hati-hati agar tidak mudah terluka. Nah, setelah itu kita mulai memasang hard disknya. Letak hard disknya ada di dalam tempatnya situ ya teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati dan masukkan pelan-pelan seperti itu. Pastikan lubang bautnya pas-pas dengan nah jadi begitu ya teman-teman. Pasnya lubang bautnya pas-pas. Setelah itu kita kunci dan selanjutnya kita pasang power supply-nya. Dalam memasang power supply teman-teman harus penuh hati-hati juga karena jangan sampai kebalik ya teman-teman. Kabelnya itu berada di bawah dan dalam pemasangannya harus sangat-sangat pas ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat dan mengamati bagaimana cara pemasangannya. Maka selanjutnya jangan lupa teman-teman kunci atau pasang skrupnya ya teman-teman. Untuk memasang skrupnya teman-teman harus mengencangkannya dengan baik karena itu. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat dalam pemasangan memori atau RAM, teman-teman harus hati-hati jangan sampai kebalik ya teman-teman. Mungkin agar lebih jelasnya teman-teman bisa melihatnya. Dalam pemasangannya harus ditindih sampai berbunyi
klik ya teman-teman. Jadi itu adalah pertanda kalau itu sudah pas dan sudah masuk ya teman-teman. Nah, kita masuk ke pemasangan VGA card. Nah, VGA card tempatnya di bagian hitam ya teman-teman. Hampir sama dengan pemasangan memori dan RAM, dia harus ditindih sampai berbunyi klik. Karena kalau nggak berbunyi itu teman-teman biasanya tidak akan jalan atau tidak terpasang dengan baik. Nah, ini kita masuk ke Netislan. Jadi teman-teman harus memasang semua ini dengan baik dan benar ya teman-teman. Nah, dan yang terakhir ini adalah fan ya teman-teman, atau kipas yang berada di prosesor. Dia biasanya berada di atas prosesor ya teman-teman untuk mendinginkan prosesor. Cara mengencangkan bautnya teman-teman, jangan sampai jadi harus serentak ya teman-teman. Putar 3 kali dari kanan, itu harus putar 3 kali dari kanan, jangan sampai cuma satu ya teman-teman. Dia harus berjalan dengan baik. Nah, langkah selanjutnya pemasangan kabel. Nah, dalam pemasangan kabel ini teman-teman harus banyak perhatikan, jangan sampai kita salah memasang atau mencolok kabel ke tempat yang bukan miliknya ya teman-teman. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman bisa melihat dan mengamati bagaimana cara pembuatannya. Nah, pastikan ini terpasang ya teman-teman, dan sisakan 4 kotak, itu memang begitu ya teman-teman. Nah, dan ini merupakan kabel sambungan dari harddisk ya teman-teman. Kalau tidak terpasang dengan baik dan benar, maka prosesornya tidak akan jalan teman-teman. Jadi ini merupakan hal-hal yang paling penting untuk teman-teman lebih perhatikan, karena jangan sampai kita salah memasang kabel atau menaruh kabel yang bukan tempatnya. Karena kalau kita salah maka akan fatal kerusakannya teman-teman. Sebenarnya dalam pemasangan kabel ini cukup mudah ya teman-teman, karena kalau bukan kabelnya teman-teman, colokan itu biasanya tidak masuk teman-teman. Dan biasanya kalau kita salah memasang kabel, pas kita cok itu dia akan berbunyi teman-teman. Berarti itu tanda kesalahan terjadi teman-teman. Nah, di sini sudah selesai ya teman-teman. Saatnya kita tutup dan kita coba. Nah, saatnya kita colokkan dan kita coba. Nah, jika sudah menyala begini berarti kita berhasil ya teman-teman. Baiklah teman-teman, jadi itu tutorial dari saya cara merakit PC. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan lain-lain sebagainya. Untuk itu saya pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan ikuti terus channel saya. Dadah.